Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Cara bersandar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala uhaddithukum bi akbaril kabair?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidaini." Qala, "Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an." Qala, "Wa syahadatu zur au qawlu zur." Qala, "Fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata." Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa paling besar? Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirik atau menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua." Ayah Abu Bakrah berkata, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersandar dan bersabda, kemudian kesaksian palsu atau perkataan bohong. Ayah Abu Bakrah kembali berkata, beliau alaihi salatu wassalam terus mengulang-ulang sabda beliau hingga kami berharap mudah-mudahan beliau diam. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Saudara-saudariku yang berbahagia, kalimat "ala uhaddithukum bi akbaril kabair" ini merupakan metode penyampaian yang sering digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan. Metode penyampaian ini mengandung pengaruh yang sangat baik dalam pembelajaran, di mana seorang pengajar memberikan kesempatan dialog dengan mengawali memberikan pertanyaan untuk memfokuskan perhatian pelajar yang dalam hal ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengajarkan kepada para sahabat tentang jenis-jenis dosa besar yang harus dijauhi oleh seorang muslim agar tidak terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana seorang muslim wajib mengetahui rincian amalan-amalan kebaikan agar dapat melazimi berbagai amal kebaikan. Seyogyanya mereka juga mengetahui bentuk-bentuk amal keburukan dan kebatilan agar mampu menyelamatkan diri dari ketergelinciran dalam hal-hal tersebut. Bagaimana bisa seorang muslim menghindari berbagai kebatilan jika tidak mengetahui hakikat dan berbagai bentuknya? Mengenai jenis-jenis dosa besar dalam Islam, para ulama banyak menyusun berbagai kitab yang merinci jenis-jenis dosa besar.
Di antara kitab yang paling masyhur adalah kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Kalimat al-isyraku billah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya dan bentuk kezaliman paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Adapun definisi syirik secara terminologi adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam hal-hal yang telah menjadi kekhususan dan hak-hak Allah. Barang siapa memberikan hak-hak dan kekhususan dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat seperti berdoa, sembelihan, nazar, atau bentuk peribadatan lain kepada selain Allah, maka saat itu juga ia telah jatuh pada poin-poin kesyirikan dengan melakoni tingkatan tertinggi dari jenis-jenis dosa besar dalam Islam. Kalimat wa uququl walidaini berarti durhaka kepada kedua orang tua. Al-uquq merupakan bentuk jamak dari kata al-aqu yang berarti memotong. Namun kalimat uququl walidaini meliputi segala bentuk sikap buruk yang dilakukan oleh anak kepada orang tua. Pada kesempatan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan kedurhakaan kepada orang tua tepat setelah tingkat tertinggi dosa besar, yaitu syirik. Hal ini menunjukkan betapa besar hak-hak yang dimiliki oleh orang tua dan betapa besar dosa seorang anak yang durhaka kepada keduanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sering menyampaikan dalam firman-Nya dengan menempatkan hak orang tua setelah hak Allah taala. Di antaranya dalam firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Surah Al-Isra ayat 23. Allah juga berfirman, Anishkurli waliwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Surah Luqman ayat 14. Kalimat wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidaini, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua, beliau sedang duduk dan bersandar. Dalam redaksi ini dapat kita simpulkan bahwa tidak mengapa duduk dengan posisi bersandar saat menyampaikan pelajaran atau seputar keilmuan. Kalimat wa syahadatuz zur atau qauluz zur, redaksi ini merupakan bentuk keraguan perawi tentang kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu persaksian palsu
atau perkataan bohong. Namun dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan hadis serupa yang menyebutkan keduanya tanpa ada keraguan. Kata azur secara harfiah berarti kepalsuan, penutupan atas hakikat sebenarnya atau penipuan. Menunjukkan kepalsuan atas sesuatu merupakan bentuk penipuan. Juga persaksian palsu yang sangat berpotensi merusak keutuhan dan kerukunan masyarakat termasuk dalam hal ini. Kalimat fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata, ini merupakan ungkapan yang disampaikan oleh ayah Abu Bakrah yang berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang sabdanya tentang jenis-jenis dosa besar. Hingga kami berharap mudah-mudahan beliau segera diam. Hal ini sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menekankan urgensi sabda yang beliau sampaikan. Namun, ayah Abu Bakrah berharap agar beliau segera berhenti dengan harapan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kelelahan mengulang penyampaiannya. Hal ini merupakan bentuk kasih sayang seorang murid terhadap gurunya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.